Saraswati, Wajbir Wajiniwati Dinam Awinya Muantu. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau melancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selama-lamanya. At night. Gambaran umum. Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan yang ditimbulkan akibat dari keberagaman sosial budaya. Masalah 1. Maraknya penggunaan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat. Penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika dan zat-zat adiktif lainnya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan menimbulkan banyak sekali kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Contoh permasalahan yang timbul di sekitar kita itu adalah sebagai berikut. Dengan berkembangnya teknologi, merupakan salah satu penyebab adanya pergaulan bebas di kalangan masyarakat. Apalagi kebanyakan pergaulan itu dipelopori oleh remaja. Seperti yang telah kita ketahui, saat fase seseorang menginjak remaja, mereka akan lebih mudah dipengaruhi oleh omongan orang lain. Karena dalam hal ini, mereka itu masih memiliki emosi yang terkadang cenderung labil atau masih berubah-ubah. Maka, hal inilah yang menyebabkan banyak kaum remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang, yang tentunya ini sudah sangat ilegal atau dilarang dikonsumsi di masyarakat. Berikut adalah beberapa akibat jika kita menggunakan obat-obat terlarang seperti ini. Yang pertama, gangguan kesehatan. Yang kedua, kecanduan yang semakin menjadi. Yang ketiga, jika keinginan akan obat ini tidak terpenuhi, maka membuat seseorang menjadi gila. Bayangkan jika kita masih duduk dalam bangku sekolah, maka sekolah kita itu akan terputus dan mengecewakan banyak orang. Yang terakhir adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, berikut disajikan beberapa gambar, di mana gambar pertama ini adalah gambar obat-obatan terlarang. Sedangkan gambar 2 adalah gambar bagaimana cara orang mengonsumsi obat-obat yang terlarang ini. Nah, berikut adalah upaya penyelesaian masalah 1, maraknya penggunaan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat. 1. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya atau narkoba melalui berbagai macam gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. 2. Mengembangkan sikap terbuka terhadap satu sama lain. 3. Menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah peran mediator di dalam masalah 1. Maraknya penggunaan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat. 1. Membantu pihak berwajib untuk menangkap siapa saja masyarakat yang berani menggunakan obat-obat yang terlarang. 2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya menggunakan obat-obat terlarang. 3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, utamanya kepada kaum remaja, untuk lebih bijak lagi menggunakan teknologi, terutamanya menggunakan media sosial, agar tidak salah di dalam pergaulan. Permasalahan ekonomi yang kedua yaitu adanya peningkatan kasus korupsi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Adanya peningkatan
peningkatan kasus korupsi oleh para orang berkedudukan tinggi sehingga mengakibatkan kesenjangan ekonomi bagi masyarakat kecil. Contohnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah sangat banyak terjadi kasus korupsi, terlebih lagi di kalangan para pejabat atau kalangan yang memiliki kedudukan pekerjaan yang tinggi. Kasus korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor meningkatnya kebutuhan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi, dan dikarenakan faktor keserakahan juga tidak kepuasan terhadap apa yang telah dimiliki. Selain itu, kasus korupsi ini juga akan berdampak buruk bagi suatu pihak dan orang-orang di sekitar. Akibat permasalahan korupsi ini yaitu yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi di salah satu pihak, yang kedua, menimbulkan hilangnya suatu kepercayaan terhadap pelaku, yang ketiga, hilangnya hak pada masyarakat kecil hingga meningkatkan angka kemiskinan. Nah, berikut ini merupakan gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang kedua, yaitu peningkatan kasus korupsi yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi peningkatan kasus korupsi yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi adalah yang pertama, mengatur jumlah pengeluaran di dalam lingkungan keluarga atau diri sendiri. Yang kedua, melaporkan kasus korupsi kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, melakukan pengawasan dalam pemantauan karyawan. Selanjutnya, peran mediator dalam permasalahan ekonomi peningkatan kasus korupsi ini adalah yang pertama, mencegah terjadinya korupsi dengan saling mengawasi satu sama lain. Yang kedua, membantu memeriksa catatan keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, membantu pelaporan terhadap kasus korupsi kepada pihak yang berwajib untuk memberantas dan meminimalisir korupsi. Masalah gender 1. Ketidakadilan dalam rumah tangga. Permasalahan gender yang terjadi di lingkungan sekitar saya yaitu terjadi di lingkungan keluarga. Posisi perempuan dalam keluarga masihlah berada di bawah laki-laki. Seperti misalnya istri yang bekerja di luar rumah harus mendapatkan persetujuan dari suami. Di lingkungan sekitar saya pernah melihat sebuah keluarga di mana yang bekerja adalah istrinya, sedangkan suaminya hanya mengurus anak, sedangkan pekerjaan rumah tangga lainnya seperti memasak dilakukan oleh istrinya sebelum berangkat bekerja. Sepantasnya, suamilah yang bekerja di luar dan mencari nafkah untuk keluarganya, karena suami adalah kepala keluarga yang harus memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Seorang istri boleh bekerja, namun meskipun istri bekerja, haruslah tidak boleh memiliki penghasilan dan posisi yang lebih tinggi dari suami, karena bagaimanapun suami adalah kepala keluarganya, dan semua kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab seorang suami. Bekerja pasti dia akan sedikit merasa aneh, karena selama ini dia hanya diam di rumah dan mengurus anak, dan tentu dia belum punya pengalaman untuk bekerja lagi, karena setelah sekian lama hanya istrinya yang bekerja. Akibat dari permasalahan ini yaitu istri akan sangat terbebani oleh pekerjaan di rumah dan di luar rumah. Jika seorang suami bekerja, pasti dia akan sedikit merasa aneh karena selama ini dia hanya diam di rumah dan mengurus anak, dan tentu dia belum punya pengalaman untuk bekerja lagi karena setelah sekian lama hanya istrinya yang bekerja. Nah, berikut ini merupakan gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan di dalam gender, yaitu ketidakadilan di dalam rumah tangga. Berikut adalah upaya penyelesaian masalah gender 1. Ketidakadilan dalam rumah tangga. 1. Memiliki kesadaran dalam keluarga tersebut, khususnya bagi seorang suami, untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. 2. Mencari pekerjaan di luar agar seorang suami bisa menafkahi keluarga dan seorang istri bisa menjalankan kewajibannya di rumah, seperti mengurus anak, mencuci piring, mengerjakan pekerjaan rumah sampai beres. Selanjutnya adalah peran mediator dalam masalah 1. Keadilan dalam rumah tangga. Mediator dalam mengatasi masalah ini tidak ada,
dikarenakan masalah ini tergolong masalah keluarga. Tentu yang mengatasi adalah keluarga itu sendiri dengan kesadarannya masing-masing untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan suami. Istri dan suami harus saling membantu, bukannya saling membebani satu sama lain.